Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Petaka Biduan Kampung Memakai Susuk Kembar Nyai. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Di sebuah kampung kecil yang bernama Kampung Purwosari, ada seorang biduan dangdut yang menjadi pusat perhatian dan menjadi idola di kampungnya. Namanya adalah Sekar Nadara, seorang perempuan berusia 25 tahun yang sangat cantik. Tubuhnya yang seksi dipadu dengan paras yang cantik dan rambutnya panjang membuatnya menjadi biduan yang bersinar di kampung ini. Di tepi sawah yang hijau menyambut senja, Sekar Nadara tiba di lokasi hajatan pernikahan. Dipolesnya dengan riasan wajah yang menonjol kecantikannya. Ia bersiap untuk menghibur para tamu dengan suara merdunya. Di panggung yang sederhana, lampu-lampu berwarna-warni mulai bersinar. Namun kejutan datang seketika. Sekar melihat seorang wanita yang belum pernah ia kenal duduk di sana, juga bersiap-siap dengan semangatnya. Wanita muda itu tampak mempesona dengan senyum manisnya, berambut hitam panjang dan memiliki pesona yang tak kalah menarik. Rasa penasaran Sekar pun memuncak dan ia segera mendekati Kang Romli, ketua orkes dangdut yang menjadi pimpinan di tempat tersebut. Sekar lalu bertanya pada Kang Romli, Kang Romli, siapa wanita itu? Biduan baru, Kang. Kang Romli yang selama ini menjadi mentor dan penasehat Sekar tersenyum. Oh, itu adalah Anissa, seorang biduan muda dari desa sebelah. Dia memiliki suara yang luar biasa dan telah banyak menghibur warga desanya. Kali ini saya memberinya kesempatan untuk tampil di sini. Meskipun mendengar penjelasan Kang Romli, hati Sekar terasa berdebar. Persaingan dalam dunia biduan tak terelakkan. Malam pun tiba, lampu panggung menyala dan suasana semakin meriah. Sekar dan Anissa berganti memukau penonton dengan suara mereka yang indah. Meskipun Sekar menyembunyikan perasaannya, namun keraguan ketidakpuasan tetap terpancar dari ekspresinya. Anissa tampil begitu energik, menggoda setiap penonton dengan gerakannya yang penuh semangat. Saat Anissa tampil, panggung seolah menjadi lautan uang saweran. Para penonton bersorak-sorai sambil melemparkan uang dan bergoyang bersamanya. Anissa tersenyum bahagia menerima setiap hadiah yang ia lemparkan kepadanya. Sebaliknya, Sekar yang memperhatikan dari belakang panggung merasa hatinya teriris oleh rasa iri. Di tengah-tengah penampilan Anissa, Kang Romli menghampiri Sekar dengan senyuman ramah, mencoba melegakan hati sang primadona desa. Sekar, Anissa memang memiliki pesona tersendiri, tapi jangan khawatir, kita semua masih sangat menghargai dan mencintai bakatmu yang luar biasa. Meskipun Kang Romli berusaha memberi semangat, Sekar merasa sulit untuk menyingkirkan rasa irinya. Setelah acara selesai, Anissa melangkah ceria menuju ruang make up di belakang panggung. Ia berbicara dengan Sekar. Mereka perlu untuk membangun hubungan baik antara sesama biduan. Anissa menghampiri Sekar yang sedang duduk sendiri, tersenyum ramah dan memberi salam. Selamat malam, Mbak Sekar. Saya Anissa Sahana. Kita belum sempat berkenalan tadi, kata Anissa sambil mengulurkan tangannya dengan tulus. Sekar menatap tangan Anissa dengan ekspresi seolah meragukan niat baiknya. Namun akhirnya ia merespon dengan memberi jabat tangan singkat. Ya, tahu siapa kamu, ucap Sekar dengan nada datar. Anissa tidak terpengaruh dan tetap berusaha ramah. Tadi penampilan Mbak sungguh mengagumkan. Oh iya ini Mbak, ini sebagian hasil saweran dari penonton. Sudah kubagi juga dengan pemain musik lainnya supaya adil. Ya sedikit-sedikit ya Mbak. Sambil memberikan sebagian uang saweran kepada Sekar, Anissa menjelaskan dengan penuh kebaikan hati. Sekar meskipun menerima uang itu,
masih terlihat tidak puas dan menunjukkan ekspresi wajah yang cuek. Sekar menanggapinya dengan sinis. Pemula seperti kamu baiknya jangan terlalu ganjen dan belagu. Jangan lupa di sini aku idolanya. Ingat itu. Anissa tersenyum, tetap menjaga sikap positifnya. Iya Mbak Sekar, aku di sini cuma numpang cari nafkah saja Mbak. Kita semua di sini punya tempat kita masing-masing. Ingat, jangan terlalu naik tinggi. Di sini aku yang menentukan, bukan penyanyi baru seperti kamu. Setelah itu Sekar meninggalkan ruang make up tanpa memberi kesempatan Anissa untuk menjawab. Anissa hanya menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Dalam perjalanan pulang, motor yang dikendarai Kang Yatno, suami dari Sekar, melaju di jalanan pedesaan yang sepi. Sekar duduk membonceng dengan tatapan wajah yang masih terlihat sangat kesal. Dalam keheningan perjalanan, Sekar tak kuasa menahan untuk tidak memberitahu suaminya, Kang Yatno, tentang pengalamannya dengan Anissa. Dengar Kang Yatno, Ucap Sekar dengan nada judes. tadi ada biduan baru yang tampil, namanya Anissa. Sok cantik banget, merasa paling hebat panggung. Bukan main, dia bahkan berani bagi-bagi saweran di depan semua orang. Kang Yatno menimpali cerita istrinya. Oh iya, sok banget kelihatannya ya. Sekar mengangguk dengan serius. Iya Kang, dia tampil begitu percaya diri. Sepertinya ingin menggeser posisiku di kampung ini. Kang Yatno lalu menjawab, wah bahaya iki, gak boleh dibiarkan, jangan diam aja. Sekar menanggapinya dengan nada sinis. Aku tahu Kang, tapi dia benar-benar mengganggu. Semua orang bisa melihatnya, dan aku merasa seperti kehilangan perhatian. Kang Yatno menjabar, ya sudah yang sabar ya, kita akan cari solusinya nanti. Sebaiknya kita pulang untuk istirahat. Sabtu sore, suasana desa terasa ramai dan riuh akan suara musik dangdut. Sebuah hajatan pernikahan yang dihelat oleh keluarga kepala desa mengundang banyak warga desa untuk meramaikan acara. Sekar tiba di lokasi dengan pakaian indahnya, bersiap untuk menyemarakan pesta dengan suara merdunya. Namun sebelum ke atas panggung, Kang Romli mendekatinya dengan ekspresi serius. Punten Mbak Sekar, maaf banget ini, bukannya gimana ya. Saya ingin sedikit menjelaskan terkait teknis acara nanti, ujar Kang Romli dengan nada yang lembut. Sekar mengangguk, memberi syarat bahwa dia siap mendengarkan penjelasan Kang Romli. Gini Mbak, dalam acara ini kita punya batasan waktu katanya, dan ternyata yang punya rumah, tuan rumah request agar Anissa Sahana tampil lebih banyak. Lanjut Kang Romli. Sekar terdiam sejenak, merasa kecewa mendengar kabar tersebut. Dengan nada yang agak judes, dia bertanya, Oh gitu, terus maksudnya Kang? Kang Romli menjawab, iya Mbak Sekar nyanyi 3 lagu saja ya. Itu soalnya keputusan dari yang punya acara dan requestan warga juga. Saya nggak enak kalau nggak nurutin mereka. Saya harap Mbak Sekar bisa mengerti. Meskipun merasa kecewa dan sedikit marah, Sekar mencoba mengendalikan emosinya. Dengan ekspresi datar, dia menjawab, Baiklah Kang Romli, kalau itu yang diinginkan, ya sudah. Toh Kang Romli ketua pesta dangdut sini kan, dan punya hak untuk membuat keputusan. Kang Romli bersyukur karena Sekar memahami situasi tersebut, meskipun dirinya tahu bahwa keputusan itu membuat Sekar kecewa. Setelah percakapan itu, Sekar memilih melanjutkan persiapannya. Meskipun hatinya terasa berat, ia tahu bahwa tugasnya sebagai seorang biduan harus dilaksanakan. Setelah Sekar selesai menyanyi, tanpa memberi salam atau pamit kepada Kang Romli, dia meninggalkan panggung dengan langkah yang cepat. Ekspresi wajahnya yang sebelumnya ditutupi oleh senyum segera berubah menjadi wajah yang penuh kekecewaan dan kemarahan. Sekar merasa bahwa keputusan yang diambil Kang Romli sangat tidak adil dan rasa kesalnya pun meluap-luap. Kang Yatno sudah menunggu dengan motor di depan gang tempat hajatan. Melihat istrinya keluar dengan ekspresi marah, Kang Yatno bertanya, kenapa? Loh kok sudah selesai? Sekar dengan nada kesal menjawab, Ini semua gara-gara Anissa.
Kang Romli lebih memilih Anissa untuk tampil lebih lama. Aku cuma dikasih 3 lagu saja. Kang Yatno mencoba menenangkan istrinya. Dasar biduan kurang ajar. Ya udah kita pulang aja. Mereka berdua pergi dari tempat hajatan, meninggalkan keramaian acara. Saat mereka melewati area hajatan, terlihat Anissa tengah menyanyi dan membuat penonton bergoyang. Tampaknya Anissa sangat menikmati momen di panggungnya. Sekar memandang Anissa dari kejauhan dengan pandangan yang tajam. Dia pasti pakai susuk atau apa ya Kang? Bagaimana dia bisa mendapatkan perhatian sebanyak ini? Kang Yatno menggeleng, mencoba memberi pemahaman pada istrinya. Nggak tahu juga ya, tapi mungkin benar juga. Pasti pakai susuk, nggak salah lagi. Meski masih penuh kekecewaan, Sekar akhirnya memilih untuk pulang. Perjalanan pulang menuju rumah mereka berdua dilalui dengan suasana hening. Persaingan semakin memanas antara Sekar dan Anissa. Sekar yang tidak terima posisinya digantikan, dan Anissa yang semakin mempesona di mata para penonton. Sesampainya di rumah, suasana malam terasa hening. Kang Yatno mencoba membuka percakapan. Udah, gak usah dipikirin lagi soal yang tadi. Sekar duduk di kursi sambil menghela nafas. Aku merasa tersisih, Kang. Padahal aku sudah memberikan yang terbaik. Tapi gara-gara biduan gatel itu. Kang Yatno mendekati Sekar dan duduk di sebelahnya. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Aku punya ide ini. Bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang bisa memperkuat daya tarikmu dan auramu? Sekar menatap Kang Yatno dengan penasaran. Apa yang kamu maksud, Kang? Kang Yatno tersenyum penuh keyakinan. Bagaimana kalau kita mencoba menggunakan susuk? Anissa mungkin saja melakukannya sama kayak gitu. Dan tampaknya banyak yang tertarik juga kan? Jika kita melakukannya, mungkin auramu akan semakin memikat dan Anissa pasti akan kalah darimu. Sekar agak terkejut mendengar usulan Kang Yatno. Tapi ide tersebut seolah membuka pintu ke arah yang lebih baik. Setelah sejenak berpikir, Sekar tersenyum. Mungkin benar, Kang. Kita bisa mencobanya. Aku nggak mau kalah lagi sama dia. Kang Yatno mengangguk setuju. Pastilah. Kita akan mencoba segala cara untuk membuatmu menjadi biduan favorit. Aku punya kenalan seorang dukun sakti, namanya Mbah Najem. Gimana kalau lusa kita kesana bareng? Wah, boleh, Kang. Jawab Sekar dengan nada gembira. Lusa telah tiba, dan Sekar bersama Kang Yatno bersiap-siap untuk mengunjungi rumah Mbah Najem. Dukun yang konon terkenal sering menangani orang-orang penting. Mereka meninggalkan rumah menuju ke tempat kediaman Mbah Najem yang terletak agak jauh dari desa mereka. Rumah Mbah Najem terletak di tengah hutan yang lebat. Pintu gerbang kayu tua melambangkan kehidupan yang mistis dan penuh misteri. Mereka disambut oleh Mbah Najem yang berpenampilan sederhana. Sekar dan Kang Yatno duduk di ruang tamu yang penuh dengan berbagai barang antik dan mantra-mantra yang tertempel di temboknya. Mbah Najem langsung bertanya, Ada apa kalian kesini? Kang Yatno menjelaskan maksud kedatangan mereka dengan terbuka, menceritakan tentang kekecewaan Sekar dan usaha yang mereka rencanakan. Mbah Najem mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu terlihat senyuman kecil di wajahnya. Saya bisa membantu kalian. Saya punya satu buah susuk untuk daya tarikmu, kata Mbah Najem. Setelah beberapa lama berbicara, Mbah Najem menentukan jenis susuk yang cocok untuk Sekar. Dia memberikan arahan dan petunjuk bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Sekar dan Kang Yatno menerima petunjuk tersebut dengan hati yang penuh harap. Susuk ini akan membantu meningkatkan daya tarik dan karismamu, kata Mbah Najem sambil memasukkan susuk pada kepala Sekar. Setelah kunjungan mereka selesai, Sekar dan Kang Yatno pulang dengan hati yang penuh harap.
Beberapa minggu setelah Sekar memasang susuk yang diberikan oleh Mbah Najem, hasilnya terasa cukup memuaskan. Penonton semakin banyak yang terpesona oleh penampilannya, dan saweran yang diterimanya juga sangat meningkat. Namun, masih ada satu hal yang membuat Sekar merasa tidak puas, ketika Anissa tetap mendapatkan perhatian yang lebih dari penonton. Suatu malam, setelah tampil di sebuah acara, Sekar duduk bersama Kang Yatno di kamar mereka. Wajah Sekar masih terlihat serius, dan setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk berbicara. Kang, aku merasa belum cukup. Bahkan setelah pasang susuk ini, Anissa masih gatel. Banyak yang suka. Aku ingin mencoba lagi. Mau pasang susuk lagi supaya semakin mempesona, biar mereka tambah suka sama aku, ucap Sekar dengan suara penuh keputusasaan. Kang Yatno memandang istrinya dengan lembut. Ya, memang begitulah keadaannya. Sepertinya kamu harus memiliki susuk yang lebih mempunyai daya tarik yang lebih kuat. Sekar menggelengkan kepala. Bener itu, Kang. Oke, besok kita ke rumah Mbak Najem ya, Kang. Malam Jumat Kliwon, suasana semakin horor dan rintik hujan yang turun pelan-pelan. Sekar dan Kang Yatno tiba di rumah Mbak Najem dengan langkah hati-hati. Rumah yang terletak di tengah hutan terasa semakin misterius di malam yang gelap gulita ini. Mbak Najem menyambut mereka dengan wajah yang penuh dengan kekhawatiran. Rokok tua yang dihisapnya membuat asapnya mengelilingi di udara yang lembab. Selamat datang kembali. Ada apa lagi kalian kesini? Tanya Mbak Najem sambil tersenyum. Sekar menganggukkan kepalanya. Mbak, saya ingin sesuatu yang lebih kuat lagi, Mbak. Saya ingin bisa menghancurkan saingan-saingan saya, terutama seorang yang bernama Anissa. Apapun yang bisa membuat saya unggul, pasti saya lakukan. Mbak Najem tersenyum kecil. Tentu ada sesuatu yang disebut susuk kembar Nyai. Namun ini sangat berat. Ritualnya cukup banyak dan berat, dan ada beberapa pantangan yang harus kau ikuti dengan ketat. Kang Yatno memandang Sekar dengan kekhawatiran di matanya. Namun Sekar dengan tegas menyatakan keinginan untuk mencoba susuk tersebut. Mbak Najem menjelaskan, ritual ini harus kau lakukan sendiri, tanpa dampingan siapapun, bahkan suamimu. Kau harus datang ke sini pada malam Selasa Kliwon bulan depan. Namun ingatlah, Sekar, susuk kembar Nyai ini tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga mengharuskan kau membayar harga yang setimpal. Sekar mengangguk meskipun tanpa sepengetahuan memahami konsekuensinya dari pilihan yang diambilnya. Mereka berdua meninggalkan rumah Mbak Najem dan malam itu berlalu dalam suasana yang semakin tegang dan misterius. Malam Selasa Kliwon, Sekar datang sendirian ke rumah Mbak Najem yang terletak di tengah hutan yang gelap. Rumah itu terasa lebih misterius di malam yang penuh dengan keheningan dan rintik hujan. Sesampainya di sana, Mbak Najem menyambut Sekar dengan senyum ramah dan mengajaknya masuk ke dalam. Mbak Najem sudah bersiap dengan beberapa sajen, dan tanpa banyak kata, ia mengajak Sekar berjalan kaki ke sudut hutan yang lebih gelap. Mereka tiba di sebuah mata air yang tenang, hanya diterangi oleh cahaya samar-samar bulan yang muncul di balik awan. Disinilah ritual yang akan kita lakukan, Sekar. Mata air ini memiliki energi yang kuat, sangat baik untuk auramu, ucap Mbah Najem sambil menunjuk ke mata air yang tampak seperti cermin hitam. Mbah Najem menyuruh Sekar untuk menggunakan kain sarit yang telah disiapkan. Kemudian meminta agar Sekar berendam di mata air tersebut sambil merapal mantra yang telah diajarkan sebelumnya. Sekar merasa hatinya berdebar-debar. Dia merasa ragu, namun harus melakukannya. Tetapi dengan tekad yang bulat, dia mengikuti instruksi Mbah Najem. Saat Sekar mulai merapal mantra,
Mbah Najem duduk di pinggir mata air, menambahkan suasana dengan merapal mantra yang lebih dalam. Periak air dan suara hutan tercampur dengan ritual itu, menciptakan suasana yang semakin menggelap dan misterius. Sekar merasa seakan-akan terhubung dengan kekuatan gaib, tetapi di dalam hatinya ada kekhawatiran dan keraguan yang melayang. Sekar yang masih dalam keadaan berendam dalam mata air dan meditasi, ia merasa ada seseorang yang mendekat dan berkata, "Ini ritual yang harus kamu lakukan demi tujuanmu. Diam dan rasakan saja." Sekar merasa seseorang itu adalah Mbah Najem, dan Sekar hanya terdiam dan pasrah saat Mbah Najem mulai menggerayangi tubuh Sekar. Sekar merasa tubuhnya lemah, dia merasa gelap gulita, dan dia tidak sadar. Dia hanya merasa mereka sedang melakukan hubungan dewasa. Sekar merasa terhanyut dalam keadaan yang tidak nyata, dan tiba-tiba saja Sekar melihat dirinya sendiri berada di sebuah istana yang megah. Dua putri cantik dengan gaun berkilauan sedang menari dengan lemah gemulai di sekelilingnya. Cahaya gemerlap menerangi ruangan itu, dan aroma bunga-bunga harum terasa di udara. Sekar merasa seperti tengah bermimpi, terpesona oleh kecantikan dan kemegahan di sekelilingnya. Ia mencoba mengerti apa yang sedang terjadi, namun tak ada suara yang dapat keluar dari bibirnya. Dalam keadaan yang datar, ia menyaksikan pertunjukan tarian yang anggun dan misterius dari kedua putri itu. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja Sekar terbangun di ruang kamar Mbah Najem. Matanya perlahan-lahan membuka dan ia merasa sedikit pusing. Pemandangan di sekitarnya membuat terheran. Mbah Najem berada di sampingnya, dan dengan senyuman kecil ia berkata, "Selamat Sekar, kamu telah melewati dan berhasil melakukan ritual susuk kembar Nyai. Sekarang aura baru telah menemani langkah-langkahmu nantinya." Sekar mencoba dan mengingat kembali apa yang terjadi, namun ingatannya terasa kabur dan samar. Mbah Najem menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Sekar setelah menjalani ritual susuk kembar Nyai. Pertama-tama, Sekar diminta untuk memakan empedu ular setiap malam Jumat sebagai bagian dari perjanjian gaib tersebut. Syarat kedua, Sekar harus datang pada malam Jumat Kliwon ke rumah Mbah Najem untuk menjalani ritual lanjutan dengan dukun itu. Terakhir, Mbah Najem menegaskan bahwa Sekar tidak boleh berduaan dengan suaminya pada malam Kamis. Ingatlah Sekar, ini adalah bagian dari perjanjian kita. Penuhilah syarat-syarat tersebut dengan setia, dan kekuatan susuk kembar Nyai akan terus ada pada dirimu, ujar Mbah Najem serius. Sekar hanya mengangguk menerima semua syarat tersebut, meski dengan rasa kekhawatiran yang menyelinap di dalam hatinya. "Saya akan memenuhi syarat-syarat itu, Mbah Najem. Terima kasih atas bantuannya," kata Sekar sambil bersiap pulang. Seiring langkah Sekar menjauh dari rumah Mbah Najem, perasaan bercampur aduk. Di satu sisi ada keinginan kuat untuk sukses dan mendapat keunggulan atas pesaingnya, tetapi di sisi lain rasa khawatir dan keraguan melingkupi pikirannya. Setelah sampai di rumah, Sekar merahasiakan semua ini dari suaminya, Kang Yatno, sesuai dengan instruksi Mbah Najem. Dia hanya menceritakan beberapa saja dan tidak menceritakan tentang hubungan dia dengan Mbah Najem. Hari-hari berlalu dan Sekar semakin sibuk dengan berbagai penampilan di acara-acara yang semakin banyak meminta kehadirannya. Pengaruh susuk kembar Nyai terasa sangat kuat, membuat pesona dan daya tarik Sekar semakin memikat menonton. Ia menjadi perbincangan di kalangan penggemar dangdut di kampung, dan semakin banyak yang memintanya
agar Sekar tampil di acara mereka. Sekar merasa senang dan bangga dengan hasil yang didapatnya. Sukses yang diraihnya membuat semakin yakin bahwa pilihan untuk menjalani ritual susuk kembar Nyai adalah keputusan yang sangat tepat. Baginya, ini adalah cara untuk mengatasi persaingan dengan Anissa yang tampak mulai menghadapi berbagai masalah. Anissa yang sebelumnya menjadi pesaing utama Sekar kini terlihat sepi job dan wajahnya nampak mulai bermasalah. Jerawat-jerawat muncul di wajahnya dan kecantikannya yang dulu membuat bersinar terasa mulai pudar. Orang-orang di desa mulai bergeser perhatiannya dari Anissa ke Sekar. Hal ini semakin menegaskan keberhasilan Sekar dalam menjalani ritual gaib tersebut. Namun, di tengah kebahagiaan dan kesuksesan Sekar, ada perasaan yang tetap menghantuinya. Setiap malam Jumat, saat Sekar harus memenuhi syarat ritual, ia merasa terbebani dengan tugas yang semakin aneh dan mencekam. Memakan empedu ular dan ritual dengan manajem membuat beban tersendiri bagi Sekar. Beberapa bulan setelah itu, di suatu malam, Sekar sudah tertidur. Sekar bermimpi ditemui dua orang putri yang sedang menari Jawa dan mengelilingi Sekar. Namun dua orang putri kembar itu berubah wajahnya menjadi tua dan mencekik Sekar. Akhirnya Sekar dibangunkan oleh suaminya karena Sekar bermimpi sambil berteriak, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Suaminya khawatir dengan kondisi Sekar. Sekar dalam hatinya mengingat kalau dia lupa hari ini Jumat Kliwon dan harus melakukan ritual dengan Mbah Najem. Namun sayangnya dia terlupa. Esok paginya, Sekar dengan langkah ragu datang ke rumah Mbah Najem. Wajahnya mencerminkan keputusasaan yang diambilnya untuk menghentikan keterlibatannya dalam ritual gaib ini. Sesampainya di sana, Sekar dengan rendah hati mengucapkan permintaan maaf kepada Mbah Najem. "Mbah Najem, aku ingin minta maaf. Aku merasa tidak nyaman dan khawatir dengan segala yang terjadi. Aku ingin mengakhiri keterlibatan ini, Mbah Najem. Aku ingin lebih baik," ucap Sekar dengan suara yang penuh pertimbangan. Mbah Najem merasa sangat marah dan kecewa dengan keputusan Sekar untuk menghentikan ritual dan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Wajahnya yang penuh amarah mencerminkan ketidaksetujuan terhadap tindakan Sekar. "Kau telah melanggar perjanjian kita, Sekar. Kau tidak akan selamat. Kau harus terima konsekuensinya," ucap Mbah Najem dengan nada yang tajam. Meskipun dihadapkan dengan ancaman yang serius, Sekar tetap teguh pada keputusannya. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah langkah yang benar untuknya dan keluarganya. Sekar hilaf telah melakukan ritual ini. Sekar menjawab dengan tegas, "Aku percaya pada putusanku, Mbah. Aku akan menanggung segala akibatnya." Mbah Najem mencoba meyakinkan Sekar tentang bahaya yang menimpanya, tetapi Sekar merasa sudah mantap atas keputusannya. Dengan hati-hati dan penuh tekad, Sekar meninggalkan rumah Mbah Najem. Dia berlari dan pulang ke rumahnya. Langkahnya yang mantap mencerminkan keteguhan hatinya meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit. Perjalanan pulang Sekar dipenuhi dengan pikiran dan pertimbangan. Di rumah ia bercerita kepada Kang Yatno tentang keputusannya dan menghadapi kemungkinan akibat yang mungkin akan datang. Kang Yatno mendukung istrinya dan bersama-sama mereka mempersiapkan diri menghadapi apapun yang akan terjadi. Pagi harinya, Sekar terbangun dengan kaget ketika merasakan sesuatu yang aneh pada kulit tangannya. Saat mengamati, ia menemukan bahwa kulit tangannya bersisik seperti ular. Teriakan kaget Sekar membangunkan Kang Yatno yang sedang bersiap di ruang tengah. "Sekar, ada apa? Kenapa teriak-teriak kayak gini?" tanya Kang Yatno dengan khawatir. Sekar dengan ketakutan yang terpancar di matanya mengulurkan tangannya pada Kang Yatno. "Lihat, Kang, apa yang terjadi pada kulit tanganku? Ini seperti kulit ular." Kang Yatno melihat dengan kaget dan ekspresi heran tergambar di wajahnya.
Ini apa yang terjadi, Sekar? Kenapa ini? Sekar mengangguk dengan khawatir. Mereka berdua bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Kang Yatno berusaha menenangkan istrinya. Tenang, Sekar. Mungkin ini hanya sementara. Sebaiknya nanti siang kita periksa ke dokter kulit biar engkau cepat sembuh. Setelah membereskan diri, mereka bersiap-siap segera pergi ke dokter. Saat menemui dokter pun mengamati kulit tangannya dan tampak serius. Ini bukan gejala umum. Saya sarankan kalian melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke pusat kesehatan yang lebih spesialis. Kang Yatno dan Sekar hanya mengangguk dengan saran dokter. Sesampainya di rumah, Kang Yatno meyakinkan bahwa Sekar akan sembuh dan meminta untuk tidak manggung dulu agar bisa istirahat sepenuhnya. Sekar yang nampak letih tertidur dan Kang Yatno duduk di luar rumah. Suatu sore, hujan mengguyur dengan lebat saat itu. Rumah Sekar menjadi sepi dan terasa mencekam. Sekar duduk sendirian di ruang tamu, mencoba untuk menenangkan diri, namun keheningan malah semakin menambah ketegangan. Tiba-tiba di balik pintu ruang belakang, bayangan seorang putri menari terlihat di tengah kegelapan. Bunyi gamelan yang samar terdengar di udara, menciptakan suasana yang semakin menakutkan. Sekar merasakan detak jantungnya semakin kencang. Ia melihat sosok itu bergerak-gerak dengan anggun. Namun kehadirannya yang misterius memberikan kesan yang menyeramkan. Sosok itu masih menari dengan suara gamelan yang mengiringinya. Tanpa berpikir panjang, Sekar berlari menuju kamarnya dengan cepat. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi perasaan ketakutan terus menghantuinya. Ia melihat cermin tembok di depannya, dan tiba-tiba terlihat dua sosok nenek buruk rupa di dalam cermin tersebut. Sekar terdiam sejenak. Matanya membulat kaget melihat penampakan itu. Nenek-nenek itu terlihat penuh dendam, dan wajah mereka mencerminkan rasa sakit dan penderitaan. Sekar merasakan adanya kekuatan gaib yang mendalam di sekitarnya. Dengan ketakutan, Sekar berteriak, "Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku!" Suara teriakan memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang semakin takut. Ia merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang mengancam, dan bayang-bayangan yang menakutkan terus menghantuinya. Kang Yatno yang sedang berada di luar rumah mendengar teriakan istrinya. Ia langsung berlari masuk ke dalam rumah dengan cemas. "Sekar, apa yang terjadi?" serunya, berusaha mencari tahu apa yang membuat Sekar begitu ketakutan. Melihat Sekar yang terdiam dengan mata yang menjadi putih dan pandangan kosong, Kang Yatno merasa panik. Ia segera mencoba menyadarkan istrinya yang seperti terperangkap dalam dunia gaib. "Sekar, dengarkan aku. Bangun, Sekar, bangun!" serunya sambil mencoba menggoyangkan bahu Sekar. Namun upaya Kang Yatno tampak sia-sia. Sekar tetap terdiam, tidak memberikan respon apapun. Matanya putih memberikan kesan bahwa sesuatu yang lebih besar terjadi dalam dirinya. Kang Yatno keluar rumah dan berlari ke rumah tetangga terdekat untuk meminta bantuan. Keadaan saat itu masih tetap hujan lebat. Dia menjelaskan kejadian yang terjadi pada Sekar. Tetangga-tetangga yang mendengar cerita itu segera bersiap untuk memberikan pertolongan. Beberapa tetangga yang peduli berbondong-bondong datang ke rumah Kang Yatno dan Sekar. Beberapa di antara mereka yang tahu tentang hal gaib, mereka mencoba memberikan pertolongan dengan cara mereka masing-masing. Sekar yang sebelumnya terdiam tiba-tiba bangkit dan berlari keluar rumah dengan cepat. Hujan deras yang turun tak menghalangi langkah-langkah yang terburu-buru menuju hutan yang berbatasan dengan desa mereka. Kang Yatno bersama dengan beberapa tetangga berlari mengikuti Sekar. Hujan yang semakin deras menambah suasana semakin mencekam. Mereka berusaha mencari jejak Sekar di antara pepohonan yang rimbun sambil berteriak-teriak memanggil namanya.
Sekar, kamu di mana? Seru Kang Yatno dengan suara penuh kekhawatiran. Namun hutan yang lebat menyembunyikan sosok Sekar. Mereka berkeliling menyusuri setiap sudut hutan, berharap bisa menemukan jejak istrinya yang mungkin sudah tersesat di antara rimbun pepohonan. Beberapa saat berlalu dan ketegangan semakin terasa di antara mereka. Kang Yatno merasa kegelapan hutan semakin menakutkan dan kekhawatiran serta keputusasaan terhadap keselamatan Sekar semakin membesar. Teriakan dan desahan angin hujan membuat situasi semakin sulit. Tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh di kejauhan, seperti ada sesuatu yang terjatuh dari atas. Mereka segera berlari menuju arah tersebut. Kang Yatno dan warga desa yang mengejar Sekar dengan penuh kekhawatiran. Kang Yatno dan warga menemukan Sekar di bawah pohon beringin yang besar. Namun alangkah terkejutnya ketika melihat Sekar dililit oleh ular-ular besar yang menjulurkan tubuhnya di sekitar tubuh yang sudah kaku. Mata Sekar melotot dan badannya kaku terasa pucat mati. Pandangannya kosong dan lidahnya menjulur. Badannya yang kaku dan tertepuk oleh ular-ular tersebut. Kang Yatno hancur melihat keadaan istrinya, dan warga desa terdiam karena kaget. Beberapa tetangga melihat pemandangan yang mengerikan itu terkejut. Pas lama, tetangga yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib, ia berucap, makhluk-makhluk yang tak terlihat selalu meminta balasan atas bantuan yang mereka berikan. Sekar entah bagaimana telah berhubungan dan bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib yang melampaui kendali manusia. Tangisan dan rintihan duka terdengar dari Kang Yatno. Dia merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya sehingga Sekar bisa sejauh ini. Andai saja dia tak mengenalkan Sekar pada ritual dukun itu, pasti Sekar baik-baik saja. Namun semua telah terjadi. Beberapa hari berlalu, kondisi Kang Yatno seperti orang gila. Dia hanya terdiam dengan tatapan kosong. Sedangkan Anissa, dia sembuh dari penyakitnya dan memutuskan untuk tidak lagi menjadi biduan dangdut. Dia memilih usaha warung di depan rumahnya. Isu tentang Sekar yang melakukan ritual berkembang di masyarakat. Demikian kisah kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita. Ambil hikmah yang terbaik bahwa sesungguhnya bersekutu atau meminta bantuan oleh setan, iblis, dan jin itu tidak diperbolehkan, karena itu akan merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka cerita ini. Nantikan kisah-kisah horor lainnya di Ruang Sunyi.